Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tema khotbah pada hari ini ialah tentang berpengharapan dan jangan khawatir. Terkadang banyak manusia yang merasa khawatir, dan terkadang juga banyak manusia yang kehilangan pengharapan. Apalagi di tengah masa pandemi seperti ini, pasti banyak di antara kita yang merasa hilang pengharapan dan merasa khawatir dalam kehidupan ini. Tapi saya ingin bilang kepada saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah kita berpengharapan. Jangan pernah hilang pengharapan dalam kehidupan kita. Jika kita hilang pengharapan, di situ rasa khawatir akan datang. Tetapi jika kita memiliki pengharapan, rasa khawatir itu akan hilang dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita bisa memiliki pengharapan yang teguh dalam hidup kita? Bagaimana bisa kita memiliki pengharapan yang kuat dalam hidup ini? Dalam khotbah ini saya mengambil 3 poin. Yang pertama, tetap mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada-Nya." Jika kita saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mengandalkan Tuhan selalu, pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Saya ingin bilang begini, kita tidak boleh merasa mampu dalam hidup ini. Sekalipun kita kaya, sekalipun kita miskin, sekalipun kita mampu dalam hidup ini, kita tidak boleh merasa mampu menjalani hari-hari ini. Sebab apa? Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hidup kaya itu hanya sementara. Jika kita tidak mengandalkan Tuhan, kaya itu akan hilang. Tetapi jika kita mengandalkan Tuhan selalu, kaya itu akan terus bertambah. Jika kita tidak mampu atau hidup secukupnya atau miskin, jika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tetap akan menjadi miskin. Bagaimana kita bisa diberkati terus oleh Tuhan? Bagaimana kita bisa mau diberkati oleh Tuhan kalau kita tidak mengandalkan Tuhan? Kita selalu merasa mampu. Kita selalu merasa kita benar. Saya cuma bilang begini, firman Tuhan yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Jika kita mau diberkati, kita harus mengandalkan Tuhan terus. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, mengandalkan Tuhan bukan hanya sekedar kita ingin diberkati, tetapi jika kita mengandalkan Tuhan, pengharapan kita akan kuat kepada Tuhan. Pengharapan kita akan selalu ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, ayat ini mengajak kita supaya kita tetap terus mengandalkan Tuhan, supaya kita tetap terus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Sebab pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain. Tuhanlah yang akan memberikan pengharapan kepada kita. Tuhanlah yang akan memberkati kehidupan kita. Poin yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang kedua ialah kita menyerahkan diri kita untuk dibimbing, atau dalam istilah, kita tidak perlu takut dalam kehidupan ini untuk melangkah. Kita bisa lihat di Yesaya 41 ayat 10. Di situ dikatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Udah jelas, kita tidak perlu takut. Janganlah engkau takut sebab aku menyertai engkau. Apa yang kita perlu takutkan dalam kehidupan ini? Seharusnya jika firman Tuhan berkata jangan takut sebab Tuhan menyertai kita, hendaklah kita tidak takut. Percayalah saudara-saudari kasih oleh Tuhan, sekalipun banyak di luar sana yang menjatuhkan kita, sekalipun banyak di luar sana yang bikin kita khawatir,
sekalipun banyak di luar sana yang bisa menghilangkan pengharapan kita kepada Tuhan, kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Kita tidak perlu takut, sebab Allah ini, Tuhan kita ini selalu menyertai kita. Dan janganlah kita bimbang. Apa yang perlu kita bimbangkan dalam hidup ini? Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang besar, yang memiliki segala solusi dalam kehidupan ini. Jika kita datang kepadanya, jika kita berserah, pasti Tuhan akan memberikan solusi atau jalan keluar dalam kehidupan kita. Tuhan juga akan meneguhkan kita, akan menolong kita dalam kehidupan ini. Jika kita kehilangan pengharapan, Tuhan akan meneguhkan kita. Jika kita dalam keadaan susah, Tuhan akan menolong kita. Jadi saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, ayat ini mengajak kita supaya kita tidak takut dalam kehidupan apapun, supaya kita tidak bimbang dalam kehidupan apapun, dalam keadaan apapun, dan supaya kita tetap meneguhkan diri kita atau pengharapan kita hanya ke dalam Tuhan. Maka sebab itu, mari kita sama-sama untuk tidak takut dalam kehidupan ini. Mari kita buang rasa ketakutan kita. Mari kita buang rasa kebimbangan dalam hidup ini. Mari kita buang semua hal-hal yang membuat kita takut, sebab kita mempunyai Allah yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup mengubahkan segala sesuatu dalam hidup ini. Banyak rencana kita, tetapi rencana Tuhan yang terjadi. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut untuk melangkah. Kita tidak perlu bimbang dalam pola pikir, sebab Allah menolong kita, dan sebab Allah akan menolong kita serta menyertai kita selalu. Yang ketiga atau yang terakhir, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana bisa kita tidak khawatir? Nah, kita lihat poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini saya mengambil, tetaplah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ayat ini sangat memberkati kita semua. Kenapa saya bilang seperti itu? Ayat ini juga sangat menguatkan kita dalam menghadapi kekhawatiran. Di sini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Udah jelas, janganlah kita khawatir akan apapun juga. Jangan kita khawatir akan apa yang kita makan, jangan kita khawatir akan apa yang kita minum. Banyak manusia atau di antara kita banyak yang khawatir. Mungkin khawatir masalah makanan, masalah minuman, pakaian, jodoh, tempat tinggal, ataupun yang lainnya. Mungkin banyak di antara kita yang khawatir tentang ini. Tetapi firman ini menguatkan kita. Jika kita menginginkan itu semua, kita harus datang kepada Tuhan dengan cara apa? Berdoa dan bermohon. Makanya saya mengambil poin yang ketiga ini ialah berdoa dan mengucap syukur. Bagaimana bisa kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan kalau kita tidak berdoa? Bagaimana bisa kita mendapatkan itu semua yang kita inginkan jikalau kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan? Kita banyak menginginkan segala sesuatu, kita banyak ingin ini, ingin itu, tetapi kita tidak mendoakan itu semua kepada Tuhan. Kita hanya sekedar menginginkan. Percuma kita menginginkan kalau kita nggak bisa dapatkan. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keinginan kita? Dengan cara berdoa dan bermohon kepada Tuhan, dengan cara mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang merasa khawatir pada saat ini. Saya ingin bilang yang sedang khawatir dalam saat ini, saya ingin bilang Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan kita itu besar, Tuhan kita itu raja di atas segala raja. Tuhan kita itu mampu menghilangkan rasa khawatir itu dalam hidup kita,
asalkan kita datang kepadanya. Bagaimana kita bisa merasakan atau hilang rasa khawatir itu dalam kehidupan kita jika kita tidak datang kepada Tuhan? Percuma kita ingin hilang rasa khawatir kita, tetapi kita tidak datang kepada Tuhan. Kita ingin ini, kita ingin itu, tapi kita tidak datang kepada Tuhan. Itu percuma, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan. Jika kita menginginkan sesuatu, kita harus datang kepada Tuhan. Kita mendoakan itu semua dengan mengucap syukur kepada Tuhan. 3 poin itu saya rasa bisa memuatkan kita semua yang sekarang kehilangan rasa pengharapan dan kekhawatiran. Jadi kesimpulan dari khotbah ini ialah kita tidak perlu takut untuk melangkah, dan kita harus mengandalkan Tuhan selalu dalam hidup ini. Jika kita mengandalkan Tuhan, harapan itu akan ada. Jika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak perlu takut, sebab Allah menyertai kita semua. Jika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak perlu bimbang, karena Tuhan akan memberikan solusi atau jalan keluar dari kehidupan kita. Jika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir akan apapun juga. Hilangkan rasa khawatir itu, hilangkan rasa hilang pengharapan itu. Mari kita sekarang memiliki pengharapan dan menghilangkan rasa kekhawatiran. Tetaplah percaya bahwa Yesus akan ada dalam kehidupan kita. Yesus akan selalu menolong kita. Yesus akan selalu menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, berpegang teguhlah kepada firman Tuhan dan taatlah kepada firman Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan dalam masa pandemi seperti ini. Jangan pernah rasa khawatir, sebab Tuhan itu tahu apa yang kita miliki. Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan, dan Tuhan itu tahu apa yang kita inginkan. Jika kita menginginkan sesuatu, marilah kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita doakan keinginan kita itu dengan rasa ucapan syukur dan permohonan yang tulus dari hati kita. Tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah berpengharapan, dan janganlah takut untuk melangkah, sebab Tuhan menyertai kita semua. Hilangkan rasa kekhawatiran itu, hilangkan rasa kecemasan itu, sebab Allah selalu ada dalam kehidupan kita, sebab Allah akan menolong kehidupan kita. Tetaplah berpengharapan, tetaplah bermengandalkan Tuhan. Terima kasih.